Inilah program unggulan Kota Pariaman, karya bersama pemerintah dengan warganya. Kerjasama yang menghasilkan banyak prestasi. Program kesehatan gratis. Pemerintah Kota Pariaman telah menjamin kesehatan bagi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase capaian data kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Pada April 2021, Kota Pariaman telah mencapai 98,2% dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru 97,26%. Pemerintah Kota Pariaman menyatakan tekad untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh warga Kota Pariaman, sehingga dapat mewujudkan Universal Healthy Coverage. Program pendidikan gratis, satu keluarga, satu sarjana, dan Kartu Pariaman Pintar. Pemko Pariaman telah menerapkan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2013, dan sekarang semua jenjang pendidikan gratis di Kota Pariaman. Meskipun jenjang SMA, SMK menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun SMA, SMK di Kota Pariaman tetap gratis karena telah dibayar oleh Pemko Pariaman melalui APBD kepada Pemprov Sumbar. Pemko Pariaman juga telah meluncurkan Kartu Pariaman Pintar untuk bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu agar memotivasi mereka tetap bisa sekolah. Dana bantuan biaya personal pendidikan ini bersumber dari APBD Kota Pariaman yang bekerja sama dengan Bank Nagari. Adapun pada tingkat perguruan tinggi, semenjak tahun 2018, Pemko Pariaman juga memiliki program Satu Keluarga Satu Sarjana. Ada 100 orang anak dari keluarga kurang mampu dikuliahkan melalui program unggulan Pemko Pariaman pada perguruan tinggi yang telah bekerja sama. Program ini berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari APBD, Basnas, dan CSR Perbankan, BUMN, BUMD yang ada di Kota Pariaman. Program BIS Sekolah Gratis. Pemko Pariaman melalui Dinas Perhubungan Kota Pariaman mengoperasikan sebanyak 9 unit bus sekolah. Semua bus sekolah tersebut layak pakai dalam pelayanan kepada anak-anak sekolah yang hendak menuju sekolah maupun penjemputan pulang di sekolahnya masing-masing. Sejak dioperasionalkannya bus sekolah gratis ini pada 7 September 2014 lalu, terbukti efektif meringankan pengeluaran orang tua siswa untuk biaya transportasi anak mereka. Program pembangunan GOR dan Youth Center. Pembangunan gedung serbaguna Youth Center serta renovasi GOR Pauh dan GOR Rajo Bujang Kota Pariaman menjadi langkah konkret Pemko Pariaman dalam pengembangan generasi muda di bidang olahraga. Rencana pembangunan gedung serbaguna ini memiliki multifungsi, antara lain sebagai tempat penyaluran bakat dan minat dalam bidang olahraga dan seni budaya, juga sebagai tempat pengkoordinasian instansi atau lembaga lain yang berkaitan dengan masalah kepemudaan. Pemko Pariaman mengajak pemuda-pemudi untuk bangkit dengan semangat dalam menyambut era industri 4.0. Youth Center ini diharapkan mampu mengembangkan potensi hingga ke tingkat provinsi dan nasional, sehingga hal ini membantu promosi Kota Pariaman di berbagai aspek bidang, terutama kepariwisataannya, dan promosi hasil kerajinan UMKM Kota Pariaman. Pembangunan Pusat Pendidikan Al-Quran dan Pendidikan Agama Non-Formal, MDA, MDW, dan MDU. Pemko Pariaman telah menyiapkan anggaran untuk Madrasah Diniyah Wusto tingkat SMP dan Madrasah Diniyah Ulia untuk tingkat SMA SMK. Sebelumnya, Madrasah Diniyah Awaliyah untuk SD sudah aktif di desa kelurahan di Kota Pariaman. Khusus untuk Read Al-Quran Center atau tahfiz, minimal harus ada 1 di setiap kecamatan, yang nantinya mereka akan dipilih dan diajarkan untuk menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Kesejahteraan guru honor, PAUD, TK, dan SD. Peduli Dunia Pendidikan. Pemko Pariaman melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman memberikan insentif kepada seluruh guru honorer PAUD, TK, dan SMP se-Kota Pariaman. Sebanyak 245 orang tenaga honor SD, SMP, dan 274 orang TK PAUD diberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan dan SD, SMP Rp600.000 per bulan. Pengembangan kawasan terpadu dengan UMKM. Pemko Pariaman terus berupaya
berupaya untuk menjadikan Pariaman sebagai tujuan pariwisata lokal dan internasional. Untuk menunjang kemajuan pariwisata tersebut, para pelaku UMKM khususnya yang menyediakan makanan khas Pariaman juga diupayakan untuk semakin berkembang. Salah satu yang dilakukan tersebut adalah dengan mendirikan satu kampung yang menjadi sentra oleh-oleh khas Pariaman atau yang lebih dikenal dengan Kampung Makanan Ringan. Program Waterfront City. Kawasan Waterfront City berlokasi di Sungai Batang Pampan, Talao, Santo, Pakasai ini merupakan usulan dari Pemko Pariaman kepada Kementerian PUPR dan telah diselenggarakan pembangunannya pada tahun 2019 dengan menggunakan anggaran dari pusat. Perencanaan dan pengembangan Waterfront City di Kota Pariaman mempunyai tujuan utama untuk merevitalisasi sungai dan bibir pantai guna memperbaiki kehidupan masyarakat serta untuk pengembangan pariwisata. Program ini berkolaborasi dengan pihak CSR Perbankan atau BUMN yang ada di Kota Pariaman. Program Pariaman Sejahtera. Pemko Pariaman melalui Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan LKKS Kota Pariaman telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk membantu keluarga yang kurang mampu dan menyalurkan bantuan. Seperti bantuan dari PT Pos Indonesia, yaitu penerima program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sosial tunai yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bantuan tersebut berupa beras melalui Bulog masing-masing penerima sebanyak 10 kg, ditambah uang BLT sejumlah Rp600.000 untuk 2 bulan dengan jumlah keseluruhan penerimaan bantuan di Kota Pariaman sebanyak 6.100 kepala keluarga. Bantuan zakat untuk 1.200 mustahik dari Basnas Kota Pariaman masing-masing mendapatkan Rp500.000. Bantuan sembako dari Lazismum untuk penyandang disabilitas sebanyak 50 orang warga Kota Pariaman, di mana berupa 50 paket sembako. Pemerintah pusat juga meluncurkan bantuan presiden produktif bagi pelaku usaha mikro dengan target utamanya adalah para pelaku UMKM sebanyak 4.595 UMKM di Kota Pariaman menerima BPUM sebesar Rp1,2 juta untuk mengembalikan kembali gairah perekonomian para pelaku UMKM. Tidak hanya bantuan berupa tambahan modal usaha dan sembako, tetapi Pemko Pariaman juga melakukan bantuan terhadap warga miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni dengan merehabnya menjadi rumah yang layak huni. Revitalisasi PKK. Pemko Pariaman melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK kembali menggerakkan revitalisasi dasar wisma di desa-desa yang ada di Kota Pariaman. Program revitalisasi dasar wisma memiliki peran penting untuk mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh untuk Indonesia maju. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dibutuhkan kerjasama semua pihak agar terjadi sinergitas dalam menjalankan program tersebut. Revitalisasi pasar. Pemko Pariaman telah merevitalisasi Pasar Rakyat Kota Pariaman bersamaan dengan puncak peringatan Hari Nusantara di Kota Pariaman pada Desember 2019 dan diresmikan pada tanggal 6 April 2021 oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Revitalisasi pasar ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata. Pasar ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pariaman. Segudang prestasi bukanlah yang utama. Impian mewujudkan Kota Pariaman yang maju haruslah terwujud. Kita menyisakan 2 tahun mendatang untuk mewujudkan target pembangunan sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman 2018-2023. Ayo bergandeng tangan bersama untuk kemajuan Kota Pariaman yang lebih baik.